Ya, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini. Temanya adalah menyembah dalam kasih karunia Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kisah lengkap dari ayat yang kita baca tadi adalah ini terjadi di Efesus. Nah, orang-orang Efesus pada saat itu belum tahu atau belum mengenal siapa itu Roh Kudus atau apa itu Roh Kudus. Namun mereka mendapatkan kasih karunia. Akhirnya mereka menyembah dalam kasih karunia Roh Kudus. Nah, apa itu menyembah dalam kasih karunia Roh Kudus? Ya jelas. Karena untuk mengenal seseorang kita harus dekat atau berusaha untuk mengenal dia, berkenalan dengan dia. Namun selalu ada hak dari orang itu mau dikenal atau tidak. Nah, itulah yang saya pinjam kata-katanya kasih karunia. Haknya orang itu untuk mau kita kenal atau mau dikenal kita, maka dia punya hak. Nah, sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membuat kita untuk bisa mengenal Tuhan atau menyembah Tuhan. Karena akar kata dari penyembahan itu adalah mencium. Artinya kita dekat kepada seseorang yang akan kita cium. Nah, kita tidak mungkin menyembah Tuhan tanpa Roh Kudus, tanpa kasih karunia Roh Kudus. Itulah yang disebut dengan kasih karunia. Karena cinta yang diturunkan ke bawah itulah kasih karunia. Kasih karunia Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita bisa dekat kepada Tuhan. Hak itu tadi. Nah, haknya Tuhan Dia sudah berikan kepada kita. Kita boleh mengenal Dia, kita boleh menyembah Dia dengan sangat dekat karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang membantu kita untuk kita mengenal Dia, untuk kita menyembah Dia. Sama seperti seseorang menggunakan bahasanya kepada seseorang yang di dekatnya. Demikianlah kita menggunakan bahasa kita, bahasa roh kita, bahasa hati kita untuk kita menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus.